Kalau misalnya kita tanya ilmu itu adalah pengetahuan, maka hari ini yang paling pintar adalah Google, betul atau tidak? Yang paling tahu banyak informasi itu Google, tapi ilmu yang dimaksud di dalam agama kita itu bukan hanya pengetahuan saja, tetapi bagaimana ilmu ini menjadi cahaya. Ning Imas pernah mengutip suatu makalah, wanita kalau bukan karena ilmu dan agama yang jadi pegangannya, maka ia akan dibuat gila oleh perasaannya. Nah, implementasi secara nyata dari ilmu dan agama yang dipegang itu seperti apa, sehingga bisa mengalahkan perasaan yang notabene perempuan itu dominan dalam hal perasaan. Sekian, matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana implementasi realnya, ngoten ya? Jadi perempuan apabila bukan ilmu dan agama yang menjadi pegangannya, maka dia akan gila sebab perasaannya. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu dan agama yang bisa mengontrol perasaan kita? Yang pertama adalah ilmu tentang emosi kita sendiri. Jadi kita harus memiliki yang namanya kecerdasan emosional. Ilmu bahwa emosi kita ini memang valid tapi tidak selamanya harus kita turuti, ngoten nggih. Kita harus pakai logika juga. Kita sebagai seorang perempuan juga harus memiliki nalar kritis untuk menyelamatkan masa depan kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena kalau misalnya perempuan sudah terhanyut perasaan, dia sekolah tidak konsen, konsentrasinya berubah. Sekolah tidak konsen, kuliah tidak konsen, pikirannya kemana, dirinya di mana lah. Ini merugikan masa depan kita. Makanya penting memiliki kecerdasan emosional. Bagaimana kita mengelola emosi yang kita rasakan. Kita mengambil jeda sebelum kita bertindak atas emosi tersebut. Kira-kira real atau tidak, kira-kira valid atau tidak. Kira-kira emosi itu emosi yang justru bisa merugikan kita atau emosi yang perlu kita salurkan. Karena memang kadang kan kita butuh merilis emosi nggih, merilis emosi, tapi kira-kira dengan cara yang bagaimana? Kira-kira ini perlu atau tidak? Ini harus kita ambil jeda dulu, difikirkan, yaitu dengan memiliki ilmu mengenai kecerdasan emosional, serta ilmu tentang batasan-batasan diri perempuan. Ilmu bagaimana seharusnya perempuan membawa diri, bagaimana seharusnya perempuan itu memiliki aktualisasi dirinya di masyarakat. Bagaimana perempuan ini bergaul dengan perempuan-perempuan di sekitarnya, sehingga dia memiliki filter lingkungannya bagaimana. Dia punya ilmu bahwa kita ini adalah produk lingkungan. Kita ini adalah orang terdekat kita mendefinisikan siapa kita, makanya pilih lingkungan yang baik. Hal-hal seperti itu. Jadi apa yang kita rasakan tidak langsung kita respon atau kita langsung bertindak atas emosi yang kita rasakan, tapi kita ambil jeda dulu, kita rilis dulu, kita pikirkan lagi, kita pikirkan ulang. Itu penting. Kemudian agama adalah tawakal, rasa pasrah, karena banyak hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Jauh lebih banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dibanding apa yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanya pilihan kita, cara kita berpikir, apa yang akan kita lakukan setelah ini. Tapi bagaimana jodoh itu datang, kapan, siapa, itu kan kita gak bisa mengendalikan. Sehingga penting memiliki rasa tawakal. Kadang kan kita sudah sebagai seorang perempuan itu khawatirnya banyak, karena perempuan itu butuh rasa aman. Perempuan itu butuh merasa aman, makanya ketika perempuan dimiliki dan akhirnya dia merasa aman, dia akan senang sekali. Karena perempuan itu butuh perasaan aman, butuh perasaan dilindungi. Sehingga ketika perempuan menyadari perempuan butuh perasaan itu, maka penting bagi seorang perempuan untuk menyalurkan kebutuhannya di tempat-tempat yang memang tidak destruktif, yaitu kepada guru seperti yang saya katakan tadi. Sehingga kalau misalkan perempuan ini kok memiliki rasa tawakal yang tinggi, dia akan mudah untuk merasa aman karena dia punya Allah, Dia merasa bahwa ada Tuhan kok yang menjaga saya. Meskipun mungkin belum ada laki-laki atau suami yang menjaga saya, tapi ada Tuhan yang menjaga saya. Caranya bagaimana? Dengan saya menjaga diri terlebih dahulu, memahami batas-batas yang memang ditawarkan oleh syariat, yang di situ saya pegang teguh sebagai prinsip supaya saya terjaga. Karena begitulah dengan aturan Allah itu, dengan menurunkan aturan Allah itu menjaga saya.
iman dan agama. Agama dan juga ilmu. Itu penting sekali bagi seorang perempuan. Karena perempuan ketika punya keduanya, maka segala gerak-geriknya, orientasi hidupnya, bagaimana dia memiliki tawakal yang tinggi, masa depannya dia serahkan kepada Tuhan, dia enjoy dengan kehidupannya saat ini, dia mampu betul-betul hadir dan menikmati apa yang ada di depannya, apa yang menjadi bagiannya. Penting ya, karena banyak sekali ketika perempuan ini, orang bukan hanya perempuan, orang kalau nggak berilmu, itu rawan terjebak pada pemahaman-pemahaman ekstrim, rawan terjebak pada pemahaman-pemahaman yang destruktif, yang mungkin merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Orang kalau misalnya kadang niku nggih, ketika kita di daerah-daerah yang pesisir atau daerah-daerah yang sumber daya manusianya kurang, di situ cara berkomunikasinya juga tidak sehat karena suka dari cara ngomong ini, saya tidak merendahkan nggih, tapi dari cara ngomong juga kadang teriak-teriak, betul atau tidak? Terus cara berbicaranya juga saling menghina. Lah ini ketika orang punya sumber daya manusia yang tidak cukup, maka dia akan lebih mendahulukan emosinya daripada akal rasionya. Akan mendahulukan reaksi daripada sopan santunnya. Tidak mendahulukan akal sehatnya, tapi mendahulukan kebutuhannya sendiri dengan mengintimidasi orang lain. Itu banyak sekali di daerah-daerah yang SDM-nya tidak maju. Makanya ilmu itu penting bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk semua orang. Karena ilmu itu untuk mengontrol diri, ilmu itu tarbiyah. Kalau misalnya kita tanya ilmu itu adalah pengetahuan, maka hari ini yang paling pintar adalah Google, betul atau tidak? Yang paling tahu banyak informasi itu Google, tapi ilmu yang dimaksud di dalam agama kita itu bukan hanya pengetahuan saja, tetapi bagaimana ilmu ini menjadi cahaya. Cahaya di dalam diri kita, mengatur langkah kita, mengatur perilaku kita, mengatur orientasi kita, membentuk karakter kita menjadi orang yang baik. Itu adalah ilmu, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi adalah cahaya. Cahaya menunjukkan kita pada kemaslahatan diri, kesalehan secara ritual, kesalehan secara sosial, menjadi manusia yang memberi dampak baik, menjadi manusia yang memberi manfaat, manusia yang selaras dengan tujuan penciptaannya. Itu maksud daripada ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.